Yang menurut riset 31,6% driver itu pernah alami kecelakaan. Semua dibayar nggak? Tapi dalam komponen 5% ada komponen apa? Asuransi. Betul nggak Pak? Betul nggak? Betul toh? Ada asuransi. Oke. Mereka bayar asuransi dari yang 5%. Waktu mereka bikin STNK bayar asuransi nggak? Waktu bikin SIM bayar asuransi nggak? Mereka ini orang kaya. Asuransinya 3. Tapi tidak tahu kemanfaatannya buat mereka. Ini masalah gak buat kita semua? Bagi saya masalah. Oke? Sejauh mana yang 5% itu betul-betul diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka? Lalu cara berpikir negara bagaimana? Cara berpikir negara, perusahaan aplikator ini punya kemampuan lebih hebat mengelola kesejahteraan mereka. Gitu. Itu kan cara berpikir negara. Ada orang yang sangat luar biasa pintar mengelola, termasuk mengelola apa yang mensejahterakan driver. Kalau begitu balikin yang 5% sama driver. Biar mereka urus kesejahteraan mereka sendiri. Kenapa nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Apa sih yang diurus? Kecelakaan, emangnya asuransi aplikator yang dipakai? Tidak, jasara harja lagi. Jasara harja lagi. Lalu uang itu kemana? Oke, sudah tidak percaya, tolong dong Bapak Kementerian Perhubungan sampaikan pada menteri yang terhormat, balikin yang 5%. Sesederhana itu. Sisa berapa? Sisa 15. Tuntutan driver berapa? Berapa yang mau diturunkan? Cuma 5%. Wah, nggak bisa begini, 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 begini. Singapura 5%, 10%. Malaysia 6% kata mereka. Australia 8 sampai 12. Kenapa kita selalu lebih tinggi daripada yang lain? Ini problem yang sama seperti upah buruh tenaga kerja sawit. Buruh sawit di Indonesia kenapa lebih murah bayarannya dibanding buruh sawit di Malaysia? Yang ditanam sawit, pupuknya sama, yang dipetik sama, yang dipanen sama, dijualnya sama. Kenapa lebih murah? Sama juga seperti ini. Itu yang berapa tadi? Yang keempat ya. Lu mau berapa banyak gue bercerita? Itu loh. Karena satu persatu bisa kita ceritakan. Termasuk misalnya begini. Gue bercerita kenapa bisa terjadi RDPU kemarin tanggal 21. Rencana RDPU di Komisi 5, kalau saya salah tolong dikoreksi Bu ya. Itu sudah diputuskan, RDPU dan driver online itu kalau saya tidak salah sudah diputuskan dalam rapat internal Komisi 5. Betul nggak? Oke. Menjelang RDPU, jadwalnya hilang. Saya masih tanya di grup, kenapa nggak ada, kenapa nggak ada, kenapa nggak ada. Oke. Tanggal 19, kalau tidak salah 19, saya lupa tanggal 19 atau tanggal 18, ada orangnya Pak Dasko datang ke rumah saya. Oke, tanya soal ojol. Saya jelaskan. Tanggal 19 kalau tidak salah kita rapat dengan Kementerian Kementerian Perumahan. Ya, saya datang tiba-tiba Pak Dasko minta ketemu dan saya di lantai 4. Dia tanya tentang ojol dan saya ceritakan panjang lebar. Termasuk saya ceritakan tentang BHR. Kenapa cuma dapat 50.000? Kan 5% tiap hari dipotong. Kok cuma 50.000? Saya ceritakan semua dari A sampai Z segala macam. Dan saat itulah kemudian Pak Dasko berinisiatif untuk melakukan RDPU tanggal 21 yang sudah bergeser dari jadwal. Itu artinya harus kita akui di sini bahwa RDPU tanggal 31 itu betul-betul memang apa? Tanggal 21, ya itu telepon Pak Dasko. Kenapa berubah? Jalankan terus. Saya jelaskan jumlah pengemudinya, apa kerugian mereka dan sebagainya itu dari ujung ke ujung saya jelaskan. Sambil makan siang saat itu. Nah, kenapa hilang jadwalnya saya nggak tahu. Tapi kalau kita lihat-lihat berapa kira-kira pendapatan aplikatornya gede. Kalau pendapatannya gede, aroma uangnya gede. Gitu loh. Apakah aroma yang sama tercium sampai Kementerian Perhubungan? Saya nggak tahu. Tapi kelihatannya alotnya perjuangan ini. Emang segitu alotnya? Iya. Karena kalau turun kemudian misalnya
5% berarti sekitar total dari 15% itu sepertiga kan. Berarti mereka kehilangan sepertiga pemasukan mereka. Lalu orang bilang begini sama saya, oh iya, Goto rugi, Gotonya rugi, Gojeknya enggak. Goto sebagai grup rugi. Tapi dalam analisa keuangan salah seorang pakar ekonomi yang saya baca tulisannya, dia tuliskan di situ kuartal ketiga tahun 2024 pendapatan kotor Gojek itu 10,3 triliun, sementara pendapatan kotor Goto itu sekitar 13, sekian triliun. Jadi 79,1% pendapatan Goto itu disuplai dari pendapatan Gojek. Goto punya 14 anak perusahaan. Menurut pakar ekonomi yang lain yang saya sempat baca pernyataannya, dia katakan bahwa driver ini membiayai lahirnya 13 anak perusahaan yang lain dari uang yang mereka bayar. Come on, sudah berjalan sekian